tersesat di hutan Kalimantan. Halo, halo, Mat, kau sudah dengar suaraku? Tanya seorang bapak-bapak yang sedang memegang sebuah handphone di tangannya. Ya gimana abah mau dengar suaranya dia? Itu handphone dekat mulut begitu. Coba dekatkan ke telinga abah, ujar seorang pemuda yang sedang duduk-duduk di depan teras rumahnya. Bapak-bapak yang dipanggil abah oleh pemuda itu pun lantas menuruti perkataan si pemuda, dan tidak lama kemudian si abah terlihat langsung tersenyum sambil manggut-manggut. Anakku si Rahman mau menikah, Mat. Kau dan keluargamu harus datang ya. Abah, bicaranya biasa aja, jangan teriak-teriak begitu. Nanti dikira tetangga ada yang berkelahi, tegur si pemuda. Namun si abah tetap berbicara dengan suara yang sangat nyaring. Ya sudahlah, terserah abah saja, gumam si pemuda seraya beranjak dari duduknya. Oi, Afan, sapanya pada seorang pemuda lain yang saat itu sedang lewat di depan rumahnya. Oi, Wahyu, baru sampai kau, tanya Afan pada si pemuda yang rupanya bernama Wahyu tersebut. Iya, baru sampai kemarin sore. Kau kerja apa sekarang, Van? Ya, biasalah, namanya juga di desa, yuk. Kalau cuaca sedang bagus, ya aku menyadap karet. Kalau cuaca sedang tidak bagus, aku pergi mencari rotan. Kadang malam-malam, aku juga pergi mencari ikan. Lumayan lah, buat dimakan dan bisa dijual kalau dapat banyak, ujar Afan. Wah, aku mau ikut cari ikan sama kamu, Van. Ya, hitung-hitung cari hiburan buatku. Kamu ini biasa saja. Biasanya anak kota itu kalau cari hiburan ya ke tempat-tempat ramai, seperti ke gedung, kelap-kelip, diskotik. Kamu malah cari hiburan nyari ikan. Ada-ada saja namanya itu, ujar Afan sambil bercanda. Anak kota dari mana? Aku lahir di desa ini. Cuma hanya saja memang sekolah dan kerja di kota. Tapi bukan berarti aku melupakan tanah kelahiranku, Van. Afan masih tertawa. Nanti kalau kau pergi cari ikan atau rotan, kabari aku ya, Van. Aku serius ini mau ikut soalnya, ujar Wahyu lagi. Aman itu, yuk. Aku pasti kabari kamu. Ya sudah, aku pulang dulu ya, ujar Afan seraya menepuk pundak Wahyu. Wahyu adalah anak dari seorang juragan karet. Ayahnya memiliki berhektar-hektar kebun karet yang setiap hari disadap oleh warga sekitar. Dan ayahnya Wahyu ini juga memiliki beberapa kos-kosan yang memang disediakan untuk karyawan-karyawan batu bara yang tidak ingin tinggal di dalam mes. Karena katanya karyawan tidak boleh membawa keluarga ke dalam mes perusahaan tersebut, sebab mes itu dikhususkan oleh perusahaan untuk karyawan saja. Makanya banyak dari orang-orang yang terbilang kaya membangun rumah kos ataupun rumah bedakan di daerah sana. Selain itu, ayahnya Wahyu juga memiliki bisnis jual beli perhiasan emas. Makanya Wahyu bisa sampai sekolah di kota karena memang ayahnya adalah orang kaya di desa. Wahyu sendiri merupakan anak bungsu. Ia memiliki dua kakak, satu perempuan sudah menikah dan satu laki-laki yang baru ingin menikah di bulan itu. Kedatangan Wahyu pulang ke desa ini alasannya bukanlah untuk sekedar liburan, melainkan untuk menghadiri pernikahan kakaknya itu. Namun dalam pikiran Wahyu, kalau bisa ia mendapatkan keduanya, mengapa tidak? Mumpung sedang mendapat cuti, maka dia ingin ikut bersama Afan untuk mencari ikan dan rotan ke dalam hutan. Hei Wahyu, mau ikutkah? Aku mau mancing ke hilir, ujar Afan pada Wahyu yang pada saat itu sedang berada di warung Cu Yana. Diajak seperti itu, tentu saja Wahyu pun langsung mengangguk, dan tanpa berpikir panjang, Wahyu lalu mengambil banyak makanan dan juga minuman di warung itu untuk dibawa bekal pergi memancing. Setelah membayar makanan dan minuman yang diambil, Wahyu pun lalu lantas mengikuti Afan yang sudah lebih dulu turun ke lanting. Wah, banyak sekali kau bawa makanan itu, yuk. Mau mancing atau mau camping kamu, ujar Afan. Ya mancing lah, ini kan hanya camilan buat kita nunggu, biar tidak bosan, jawab Wahyu. Banyak sekali pancing yang kau bawa, Van, ujar Wahyu saat ia melihat banyaknya kayu-kayu di dalam cis milik Afan. Itu bukan pancing, yuk. Itu namanya tajur.
Kan sama saja, sama-sama dikasih mata kail kan? Jawab Wahyu tak mau kalah. Avan yang mendengar jawaban dari Wahyu hanya geleng-geleng kepala. Tidak lama, setelah Wahyu duduk di dalam chestnya, Avan pun langsung melepaskan pegangannya pada paku O yang memang digunakan untuk mengikat tali chest. Suara mesin chest terdengar nyaring. Wahyu begitu sangat senang saat chest itu sudah mulai melaju. Yuhu, teriaknya dengan penuh semangat. Kau ini apa tidak dimarahi? Tanya Avan. Ya, asal kau jangan ember saja. Jangan memberitahu Abah dan umaku, ujar Wahyu. Aduh, parah. Kalau sampai ketahuan, aku pun pasti kena marah, ujar Avan. Tenanglah Van, aman. Kau tidak akan kena marah. Mesin chest atau perahu pun dimatikan, lalu Avan melompat ke pinggiran sungai sambil memegangi chest. Tali chest lalu diikat pada sebuah pohon bondo yang sebagian dahannya berada di dalam air. Rupanya Avan mencari cacing di sana, dan setelah mendapatkan banyak cacing, ia lalu langsung memasang tajur di sekitaran sana. Sementara Wahyu hanya menunggu saja di dalam chest. Setelah selesai memasang tajur, Avan lalu kembali naik ke dalam chest, lalu ia mendayung lebih ke hilir lagi. Setelah beberapa meter dari tempat sebelumnya, Avan pun singgah di dekat sebuah tebing batu, dan di sanalah lokasi mereka akan memancing. Wahyu langsung mengeluarkan handphonenya, dan ia pun mulai berfoto-foto di tebing batu tersebut. Hati-hati yuk, nanti jatuh, tegur Avan. Dulu, di sini pernah ada orang yang tenggelam. 4 hari dicari-cari di sekitar sini, tapi tidak juga ditemukan. Orang-orang bahkan sampai menelusuri sungai, sampai ke muara. Namun tetap jasadnya tidak ditemukan. Dan di hari ke-6, barulah dilakukan ritual oleh Amang Iyat. Dan Amang Iyat menyuruh pihak keluarga untuk menyembelih seekor kambing di batu ini. Aneh, sekitar 2 jam setelah itu, mayat orang itu baru muncul dengan sendirinya ke permukaan. Kalau kata Amang Iyat, mayatnya itu disembunyikan oleh makhluk-makhluk yang mendiami tebing batu ini. Makanya kalau kemari harus permisi dulu, dan jangan melakukan hal-hal yang mereka tidak sukai, seperti berkata kasar, berbuat yang tidak senonoh, dan juga melakukan hal-hal buruk lainnya. Cerita Avan panjang lebar. Mendengar cerita dari Avan, Wahyu pun langsung duduk. Ia lalu menyimpan handphonenya dan mulai membuka camilan yang ia beli sebelumnya. Kalau memang itu semua benar, lalu kenapa kau memancing di sini? Apa kau tidak takut? Ya, aku tidak perlu takut. Selama aku tidak melakukan hal-hal yang salah, aku juga pernah kok memancing di sini waktu malam hari. Memang keadaan di sini itu sangat berbeda kalau malam. Aku mendengar suara-suara keramaian, suara musik tradisional, dan juga aroma masakan yang enak. Ya, tapi aku biarkan saja. Aku tetap memancing sambil terus meminta izin permisi pada mereka agar aku diperbolehkan untuk tetap berada di sini. Nah, kelebihannya di tempat ini itu banyak sekali ikannya yuk. Dalam waktu sebentar saja, biasanya aku sudah mendapatkan banyak ikan, ujar Avan. Perkataan Avan memanglah benar adanya karena baru saja Avan melemparkan pancing umpannya langsung disambar oleh ikan. Seekor ikan baung berukuran sebesar lengan orang dewasa tersangkut di pancingnya. Wah, hebat, hebat. Pantas saja kau betah memancing di sini, ujar Wahyu sembari memvideokan temannya yang baru saja mendapatkan ikan baung yang lumayan besar itu. Tanpa terasa, 3 jam telah berlalu. Tidak ada kejadian aneh selama mereka berada di sana, dan akhirnya Avan mengajak Wahyu untuk pulang karena hasil pancingannya sudah cukup banyak. Kita singgah untuk mengangkat tajurku dulu ya yuk. Atur sajalah Van, aku kan hanya ikut. Kamu mau lanjut cari rotan pun jadi, ujar Wahyu. Ngaco kamu yuk. Mana ada orang nyari rotan sudah hampir malam seperti ini. Wahyu pun hanya tersenyum mendengar perkataan dari Avan. Tajur yang dipasang oleh Avan tadi rupanya juga mendapatkan beberapa ikan. Namun memang tidak semua tajur mendapat ikan, sebagian umpannya hanya habis dimakan ikan-ikan kecil. Singkatnya, setelah mereka sampai di desa, Avan lantas memberikan beberapa ekor ikan kepada Wahyu, namun oleh Wahyu tentu saja ditolak. Tidak usah Van, kau sudah mau mengajakku saja, aku sudah senang, ujar Wahyu dengan bibir tersenyum. Nanti kalau kau pergi lagi, jangan lupa ajak aku lagi ya Van. Kau serius tidak mau ikannya?
Ya, nanti kalau aku ambil, aku bisa ketahuan sama abahku kalau aku baru saja pergi mancing. Gimana kau ini? Ya kan kau bisa bilang kalau ikan ini hasil beli. Tidak usah, Van, buatmu saja. Sudah kalau begitu. Wahyu lalu berjalan pulang. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan ibunya yang sedang membeli barang-barang di warung. Wahyu, sini nak, bantu Uma membawakan barang-barang ini ya, panggil ibunya. Uma beli apa? Tanya Wahyu. Ini beli gula dan kue-kue. Keluarga kita dari jauh, sudah banyak yang datang. Wah, Amang Amat? Tanya Wahyu. Iya, Wahyu mengangguk. Setelah ibunya selesai berbelanja, mereka pun berjalan beriringan menuju ke rumah. Kamu ini dari mana aja sih, Yu? Sejak pagi sampai menjelang malam begini kau baru pulang? Tanya ibunya. Ya, biasalah, Mak. Wahyu kan ngobrol sama teman-teman lama, makanya sampai lupa waktu. Jawab Wahyu berbohong. Oh begitu. Tapi ingat ya, Yu, jalannya jangan jauh-jauh, pesan ibunya. Sesampainya Wahyu di rumah, terlihat abahnya tengah mengobrol di ruang depan bersama pamannya Wahyu yang merupakan adik dari sang ayah. Wahyu pun langsung salim pada orang-orang yang ada di sana. Di sana, ia juga melihat dua sepupunya, Malik dan adiknya Nurma, yang usianya tidak terlalu jauh dari Wahyu. Yuk, nanti kamu tidur sama Malik ya, ujar abahnya. Ya bah, jawab Wahyu sambil mengangguk. Obrolan Wahyu dan Malik yang pada awal sangat kaku, namun dalam 1 jam ke depan mereka sudah sangat akrab. Rupanya Wahyu dan Malik ini memiliki kesamaan. Bahkan Malik terlihat sangat antusias kala mendengarkan cerita-cerita horor yang sebelumnya Wahyu dengar dari Afan. Aduh, sayang sekali aku baru datang. Padahal aku mau sekali ikut ke tebing batu itu, Yuk. Nanti kalau temanku berangkat lagi, aku juga akan mengajakmu. Tenang saja. Dengan cepat Malik mengangguk, bibirnya pun terlihat menyunggingkan senyum. Keesokan harinya, Wahyu lalu mengajak Malik untuk berjalan-jalan di desa. Mereka juga menemui Afan yang kala itu sedang memperbaiki kebocoran pada perahunya. Kapan pergi lagi, Van? Tanya Wahyu setelah ia memperkenalkan sepupunya itu pada Afan. Belum tahu ini, Yuk. Aku masih menambal cesku. Nanti kalau tambalannya sudah kering, barulah kita bisa pergi. Oh, begitu ya. Tapi kalau kau pergi, jangan lupa ajak-ajak aku, Van. Pasti itu. Tenang saja. Malam itu, Wahyu dan Malik baru saja pulang ke rumah setelah seharian berkeliling desa. Selesai makan malam, mereka berdua lalu duduk-duduk di teras rumah sambil bercerita tentang pekerjaan masing-masing. Tidak lama, ayahnya juga Amang Amat pun ikut bergabung dengan mereka berdua. Wah, tampaknya kalian sangat menikmati suasana di pedesaan ini ya, ujar Amang Amat. Ya, darah anak desa memang masih melekat pada mereka, walaupun sudah puluhan tahun hidup di kota, sahut ayahnya Wahyu. Mendengar perkataan kedua orang tua mereka, langsung membuat mereka semua tertawa. Wahyu ini berbeda sekali dengan kakaknya yang pendiam dan suka malu-malu kalau bertemu keluarga ya. Ya, begitulah. Kalau Wahyu ini mudah sekali mencari kenalan baru karena orangnya memang suka mengobrol. Beda dengan anak keduaku itu. Entah bagaimanakah nanti dia menghadapi tamu-tamu undangan, ujar ayahnya Wahyu disambut gelak tawa dari Amang Amat. Nanti kalau sudah jadi ayah, dia akan berubah dengan sendirinya. Istriku yang dulunya pendiam saja, setelah punya anak malah jadi suka teriak-teriak. Ujar Amang Amat. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Obrolan ayahnya dan juga Amang Amat yang memang sudah bertahun-tahun tidak bertemu itu masih terdengar. Sementara Wahyu dan Malik tidak sanggup mengikuti obrolan ayah-ayah mereka karena memang sudah sangat mengantuk. Hari itu, ibu-ibu sudah ramai berdatangan ke rumah Wahyu guna membantu mengupas bawang dan lain-lain untuk membuat bumbu. Sementara Wahyu dan Malik sudah sejak pagi tadi duduk santai di warung Cuyana. Yuk, ikutkah? Tanya Afan seraya memperlihatkan parangnya pada Wahyu. Wah, ayo, ujar Wahyu semangat, begitu juga dengan Malik. Selesai membeli makanan dan juga minuman, mereka pun lalu segera menyusul Afan ke lanting. Di sana, Afan sudah menunggui mereka sambil berpegangan pada paku O. Sepupuku ikut, bolehkah? Afan mengangguk. Ini untukmu, Van, ujar Wahyu seraya memberikan sekresek makanan dan minuman untuk Afan. Aku juga sudah bawa bekal kok, tolak Afan.
Ya itu kan bekalmu. Kalau yang ini, anggap saja sebagai ucapan terima kasih kami karena kau sudah mau mengajak kami. Tidak perlu begitu, yuk. Aku ini juga senang mengajak kalian. Karena kan aku jadi punya teman untuk pergi-pergi, ujar Avan sembari meraih kresek yang berisikan makanan yang baru saja diberikan oleh Wahyu. Setelah semua siap, mereka pun lalu berangkat dan kali ini mereka pergi ke hulu sungai. Wahyu dan Malik terlihat sangat menikmati perjalanan itu. Sesekali mereka bersuah foto sambil memvideokan perjalanan mereka. Sekitar lebih dari 1 jam, Cis mereka berhenti di tepian sungai. Setelah mengikat tali cis ke salah satu pohon yang ada di sana, mereka pun lalu bersiap-siap untuk masuk ke dalam hutan. Tepian sungai berlumpur itu membuat Wahyu dan Malik kesulitan untuk melewatinya. Bahkan beberapa kali Malik berteriak karena merasakan pergerakan sesuatu di sekitaran kakinya yang berada di dalam lumpur itu. Tidak apa-apa, itu cuma cacing kok, ujar Avan. Aduh, kakiku kotor sekali nih, Van, ujar Wahyu. Nanti kita cari air di sana yuk. Kalau kau membersihkan kakimu di sungai ini, ya sama saja bohong yuk. Karena bukannya jadi bersih, malah akan memperlambat kita, ujar Avan dengan nada bercanda. Tidak lama, sekitar 20 menit berjalan, mereka menemukan sebuah sungai kecil yang airnya sangat jernih dan di sanalah mereka membersihkan kaki mereka dari lumpur-lumpur yang menempel. Setelahnya, mereka bertiga pun kembali melanjutkan perjalanan. Van, ini sebenarnya kita mau kemana? Tanya Wahyu. Kita akan mencari rotan. Beberapa hari yang lalu, aku pernah melihat rotan di sana. Cuma karena waktu itu hari sudah sore sekali, makanya aku tidak mampir, jawab Avan yang berjalan lebih dulu daripada Wahyu dan Malik. Van, kau ini tidak takut selalu masuk-masuk ke dalam hutan seperti ini? Tanya Malik. Ya tidak, selagi aku tidak berbuat hal yang salah, kenapa harus takut? Benar kan? Iya sih, tapi tetap saja kalau sendirian masuk-masuk hutan begini, apa kamu tidak takut tersesat? Shh, jangan bicara begitu, tegur Wahyu. Ya Malik, kamu itu jangan bicara aneh-aneh kalau di dalam hutan seperti ini, ujar Avan. Wah, kalian berdua masih percaya sama mitos-mitos seperti itu? Malik, itu bukan mitos, tapi itu adalah kepercayaan warga di desa kami, ujar Avan. Memangnya kenapa sih? Yang namanya juga hutan, pasti banyak jinnya. Makanya kalau bicara itu dijaga Malik, jangan asal bicara, nanti mereka marah, ujar Wahyu. Udahlah, gak perlu diperjelas. Intinya itu dimanapun berada ya harus jaga sikap. Aku itu tadi kan cuma nanya, apakah kamu tidak takut nyasar saja? Kok kalian malah melenceng ke sana kemari sih jawabnya? Ya sudahlah, diam saja, ujar Malik. Di belakang Malik terdengar membuka makanan yang dibawanya. Lemparkan beberapa ke tanah, Lik, ujar Wahyu. Buat apa? Tanya Malik terdengar sudah mengunyah makanannya. Ya untuk memberi mereka, tapi harus yang pertama setelah dibuka. Kalau sudah dimakan seperti itu ya jangan, ujar Wahyu. Memangnya mereka itu suka makanan yang begini juga? Wahyu di sini tidak lagi menjawab. Ia dan Avan lebih memilih untuk diam saja. Sementara Malik masih berada di belakang sambil memakan makanan yang ia bawa. Setelah 1 jam lamanya mereka berjalan kaki, akhirnya mereka sampai juga di tempat di mana Avan melihat rotan. Ya, memang di sana terdapat banyak sekali rotan dan sepertinya belum ada orang yang pernah ke sana. Kalian tunggu di sini ya. Aku akan memotong rotan-rotan itu, ujar Avan dengan senyum cerah di bibirnya. Wahyu mengangguk. Ia dan Malik lalu duduk di salah satu batang kayu yang sudah tumbang. Mereka berdua menunggu Avan sambil memakan makanan yang dibawa. Tidak beberapa lama, terdengarlah suara Malik yang mengumpat. Rupanya ia digigit oleh beberapa ekor semut bahe ataupun katiti. Gigitan semut ini akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Dengan hati yang masih tersulut emosi, Malik langsung membakar semut-semut itu dengan menggunakan korek api yang selalu ia bawa di sakunya. Mati kalian. Siapa suruh gigitiku? Malik, namanya juga di hutan, Lik. Wajar saja kalau banyak semut. Sudah, jangan kamu bunuh lagi mereka, Pak Malik, ujar Wahyu. Malik tidak menjawab. Ia diam saja sambil terus mengumpat pada semut-semut yang sudah mati tersebut. Mau ikut ngelik? Tanya Wahyu. Mana?
Aku mau melihat Afan. Siapa tahu dia butuh bantuan. Ah, tidak, aku tunggu di sini saja. Ya sudah, tapi jangan kemana-mana ya, pesan Wahyu. Setelah itu, Wahyu pun lalu berjalan untuk mendatangi Afan yang kala itu sedang asik memotong rotan. Van, butuh bantuan kah? Tanya Wahyu dari bawah pohon tempat Afan memanjat. Kalau kau mau, tolong tarik rotan itu yuk, supaya bisa lepas dari dahan ini, ujar Afan. Tanpa banyak bertanya, Wahyu pun langsung mengikuti instruksi dari Afan yang masih berada di atas pohon itu. Saat rotan berhasil ditarik dan jatuh ke tanah, ada perasaan bangga dan puas yang dirasakan oleh Wahyu. Afan pun lalu bergegas turun dari pohon. Hati-hati yuk, banyak durinya, ujar Afan mencoba memperingatkan Wahyu. Iya, aku juga lihat. Sepupumu mana? Tanya Afan setelah berada di bawah. Ada, menunggu di tempat tadi. Oh, nah sekarang diapakan lagi, Van? Ini rotannya harus dipotong-potong dulu yuk, biar mudah kita membawanya. Oh baik, biar sini ku bantu, ujar Wahyu. Meski beberapa kali terkena duri, namun Wahyu terlihat masih sangat semangat dan antusias untuk membantu Afan. Sekitar 2 jam lebih, pekerjaan Afan pun selesai, semua rotan sudah diikat dan mereka pun bersiap untuk pulang ke rumah. Malik kemana? Tanya Afan seraya menjatuhkan rotan dari baunya. Malik, Malik, panggil Wahyu. Kemana dia? Gumam Wahyu. Tapi itu makanannya pun masih ada. Maliknya kemana ini? Ujar Afan. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk mencari Malik di sekitaran tempat itu. Namun mereka sama sekali tidak menemukan tanda-tanda keberadaannya. Apa mungkin dia sudah pergi ke Ces duluan, Evan? Kita ke Ces saja dulu. Kalau tidak ada, baru kita cari lagi, ujar Wahyu. Masalahnya ini di hutan yuk. Kalau sampai dia tersesat bagaimana? Ujar Afan mulai cemas. Kurasa dia ini memang duluan menunggu di Ces, Van. Soalnya tadi di sini dia itu terkena gigitan semut bahe, ujar Wahyu. Mendengar ucapan dari Wahyu, Afan pun mengangguk dan keduanya pun kembali menyusuri jalanan hutan itu untuk kembali ke tempat Ces yang mereka tambatkan. Akan tetapi, sesampainya di sana, mereka juga tidak melihat keberadaan Malik sementara hari sudah lumayan sore, kira-kira saat itu sudah pukul 4 sore. Sepertinya ada yang tidak beres ini yuk. Sepertinya Malik masih berada di dalam hutan, ujar Afan. Wajah Wahyu yang semula masih terlihat santai, kini mulai menegang. Ayo kita cari Malik. Mumpung hari belum gelap, ajak Afan. Mereka berdua pun memutuskan kembali memasuki hutan dan mencoba mencari keberadaan Malik di setiap tempat yang mereka lihat. Namun hingga suara patiling terdengar menggema di dalam hutan itu, Malik belum juga ditemukan. Cahaya matahari pun sudah mulai memudar, gelap mulai menyelimuti hutan. Memangnya apa yang sudah dilakukan Malik tadi yuk? Kenapa dia bisa menghilang seperti ini? Tanya Afan dengan nafas yang masih ngos-ngosan. Entahlah Van, kan tadi aku juga sama kamu. Aduh, bisa mampus aku ini yuk. Tenang saja, aku tidak akan menyalahkanmu Van, karena ikut bersamamu ini adalah kemauan kami sendiri. Kau itu tidak bersalah Van. Aku yang akan cerita nanti sama orang tua kami. Yang terpenting sekarang adalah kita harus pulang dulu saja untuk segera mengabari keluargaku, ujar Wahyu. Dan sesampainya di desa, Wahyu dan Afan pun langsung mengabari tentang Malik yang menghilang di dalam hutan. Pada saat itu, Wahyu pun langsung terkena tempeleng oleh abahnya. Begitu juga dengan Afan yang langsung dimarahi karena sudah mengajak Wahyu serta Malik pergi ke dalam hutan. Padahal sebelumnya Wahyu sudah mengatakan bahwa yang ingin ikut itu adalah ia dan Malik, bukanlah Afan yang mengajak. Tetapi tetap saja Afan dimarahi habis-habisan oleh ayahnya Wahyu. Malam itu juga ayahnya Wahyu langsung meminta tolong kepada warga untuk turut serta dalam pencarian Malik ke dalam hutan. Pada akhirnya rombongan itu pun berangkat untuk menuju hutan tempat di mana terakhir kalinya Malik menghilang. Suara riuh orang-orang dan nyala obor serta senter yang dibawa oleh warga memenuhi penjuru hutan tersebut. Namun hingga pukul 2 malam Malik tidak juga ditemukan. Beberapa warga akhirnya menyerah dan memutuskan untuk kembali melanjutkan pencarian pada keesokan harinya.
Wahyu pun benar-benar dimarahi habis-habisan oleh orang tuanya, sementara Amang Amat sendiri sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya menangis dan menangis. Pencarian kembali dilanjutkan di keesokan harinya. Rumah calon pengantin yang seharusnya ramai dengan ibu-ibu yang membantu duduk gawi kini terlihat sepi lantaran musibah yang sudah menimpa keluarga mempelai tersebut. Setibanya para warga di dalam hutan, mereka langsung berpencar untuk mencari keberadaan Malik. Namun sampai sore harinya Malik tidak juga ditemukan. Warga hanya menemukan handphonenya yang berada di bawah sebuah pohon besar yang berada tidak jauh dari tempat Afan panen rotan kemarin. Pencarian pun dilanjutkan di malam harinya, akan tetapi tetap saja hasilnya nihil. Punya otak tapi tidak digunakan itu ya seperti ini. Sudah tahu sepupu itu dari lahir sudah tinggal di kota, kamu malah mengajak dia ke dalam hutan. Kan bodoh itu namanya. Kalau sudah kejadian begini, bagaimana, ha? Permisi Pak, ujar seseorang membuat ayahnya Wahyu berhenti memarahi anaknya tersebut. Ya, kenapa Samsul? Maaf, tentang keponakan Bapak yang menghilang. Apa tidak sebaiknya minta tolong saja pada Amang Langkis, Pak? Usul dari Samsul yang memang diketahui memiliki kelebihan untuk melihat sesuatu hal yang gaib itu pun akhirnya diterima oleh ayahnya Wahyu. Namun berhubung Amang Langkis yang ingin dimintai tolong tersebut sedang tidak ada di desa, jadi mereka pun harus menunggu tapi tetap melanjutkan pencarian walaupun sia-sia. Tolong, Wahyu, Afan, tolong aku. Di sini gelap, di sini dingin, ujar Malik dengan wajah yang sangat pucat. Malik! Wahyu lalu terbangun dengan keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Ia menelan ludah yang terasa keluh. Apa arti dari mimpi itu? Apakah Malik sudah meninggal dunia? Oh tidak, jangan sampai itu terjadi. Wahyu terus terfikir dengan mimpi-mimpi tentang Malik yang selalu saja muncul kala ia memejamkan matanya. Hari itu, Samsul datang bersama Amang Langkis. Amang Langkis ini bisa dibilang semacam dukun. Dia memang sering mengobati orang-orang di desa. Bahkan Amang Langkis ini sangat terkenal hingga keluar desa. Setelah beberapa saat berada di rumah ayahnya Wahyu, Amang Langkis langsung menerawang keberadaan Malik dengan media foto terakhirnya. Bagaimana? Apakah anak saya masih hidup? Tanya Amang Amat. Tempatnya gelap, tempatnya sempit dan lembab. Dia disembunyikan oleh makhluk yang ada di sana. Sepertinya dia masih hidup. Tapi kalau dalam 7 hari kita tidak bisa menemukannya, maka dia akan diambil sepenuhnya oleh makhluk-makhluk itu, ujar Amang Langkis. Dia ada di mana, Mang? Tanya ayahnya Wahyu. Amang Langkis terdiam beberapa saat. Aku tidak tahu. Karena sepertinya penglihatanku ini dihalangi oleh makhluk-makhluk itu. Tapi kurasa ini seperti berada di dalam sebuah pohon yang berongga besar. Tapi untuk menemukannya sepertinya cukup sulit. Aku harus pergi ke sana untuk melakukan ritual, ujar Amang Langkis lagi. Tolong Mang, tolong lakukan apa saja untuk menyelamatkan keponakanku. Aku berjanji akan memberikan apapun yang Amang inginkan kalau memang Amang bisa menyelamatkan keponakanku itu, ujar ayahnya Wahyu. Amang Langkis mengangguk. Aku akan menyiapkan keperluan untuk ritualnya. Aku akan mencoba semampuku untuk membawa keponakanmu kembali, ujar Amang Langkis. Wahyu yang mendengar hal itu pun langsung menghitung hari. Ya, sudah 4 hari Malik menghilang dan hari itu adalah hari kelima. Berarti tersisa 2 hari lagi batas waktunya. Di hari ke-6 pada pukul 5 sore, Amang Langkis, Amang Amat, ayahnya Wahyu dan juga Wahyu sendiri berangkat ke dalam hutan bersama para warga. Amang Langkis mengeluarkan perlengkapannya berupa perapin, dupa dan juga seekor ayam hitam. Oleh Amang Langkis, perapin itu mulai dinyalakan.
dupa diletakkan di dalamnya, aroma dupa mulai tercium di antara bau alami di dalam hutan tersebut. Amang Langkis menutup matanya dan beberapa saat kemudian tiba-tiba Amang Langkis berdiri dengan mata tertutup. Ia mulai menari-nari. Ayam hitam yang mereka bawa itu tiba-tiba saja mengeluarkan suara yang nyaring seperti ketakutan. Amang Langkis menjulurkan lidahnya. Anehnya, Wahyu bisa melihat dengan jelas bahwa lidah Amang Langkis itu terlihat sangat panjang dan besar. Amang Langkis berjalan menjauhi Wahyu dan yang lainnya. Matanya masih tertutup, namun uniknya Amang Langkis sama sekali tidak terjatuh, padahal medan jalan di hutan itu penuh dengan semak-semak dan akar-akar yang menyembul di permukaan tanah. Orang-orang mulai mengikuti Amang Langkis yang terus saja berjalan hingga akhirnya ia berhenti di sebuah pohon besar yang kemarin sempat ditemukan handphone milik Malik di sana. Amang Langkis terus saja menari-nari. Ia memutari pohon besar itu. Semakin lama tariannya semakin cepat dan tiba-tiba saja Amang Langkis membungkuk. Kepalanya menunduk seolah seperti sedang memberi hormat pada sesuatu. Pada waktu itu Wahyu benar-benar merasa merinding dan tiba-tiba terdengar suara aneh dari dalam pohon. Lalu entah apa yang terjadi, mendadak Wahyu merasa pusing setelah sebelumnya terasa ada angin yang berhembus seperti menabrak dirinya. Lalu kemudian tubuhnya seolah tak terkendali. Dan setelah Wahyu tersadar, rupanya menurut orang-orang yang ada di sana, ia mengalami kesurupan dan makhluk yang memasukinya itu menyerang Amang Langkis. Keduanya sempat terlibat perkelahian dan beruntungnya Amang Langkis pun berhasil menang dan mengalahkan makhluk yang merasuki Wahyu. Setelah semuanya tenang, barulah ayam hitam itu disembelih oleh Amang Langkis tepat di bawah pohon tersebut. Dan tidak beberapa lama, hanya sekitar 30 menitan setelahnya, tiba-tiba mereka semua mendengar suara rintihan seseorang di balik pohon tersebut yang ternyata itu adalah Malik. Malik ditemukan dalam keadaan yang benar-benar sudah lemas. Tubuhnya dipenuhi lendir berbau busuk dan wajahnya juga sangat pucat. Tangan dan kakinya pun juga terasa sangat dingin sekali. Akhirnya Malik dibawa pulang. Ia langsung dibawa ke rumah sakit. Sebetulnya oleh Amang Langkis mereka sudah dicegah agar tidak membawa Malik ke rumah sakit karena menurutnya itu semua tidak ada hubungannya dengan medis. Malik disuruh untuk dirawat di rumah saja sambil diobati dengan cara ritual, namun orang tuanya tidak mengabaikan larangan dari Amang Langkis tersebut dan tetap membawa anaknya ke rumah sakit. Bukan salah Afan ataupun salah Wahyu, tapi anak itu ditahan karena ia sudah melanggar pantangan ketika berada di dalam hutan. Jiwanya masih bolak-balik ke pohon itu. Makanya aku menyarankan agar kita obati dengan beberapa ritual. Tapi saudaramu itu tidak menghiraukan. Aku ragu jika anak itu akan selamat, ujar Amang Langkis. Dan benar saja, sehari berada di rumah sakit, Malik dinyatakan meninggal dunia. Dari situlah awal keretakan hubungan saudara antara ayahnya Wahyu dan juga Amang Amat dimulai, apalagi ayahnya Wahyu tetap melaksanakan acara pernikahan anaknya itu di saat Amang Amat tengah berduka. Batuk Abah ini sepertinya semakin parah saja. Apa tidak sebaiknya Abah berobat? Aku sudah membeli obat 3 hari yang lalu, tapi tetap saja batuk ini tidak juga sembuh-sembuh, jawab ayahnya Wahyu. Apa Abah mau kuantar ke rumah sakit? Tanya kakaknya Wahyu yang baru saja menikah itu. Tidak usahlah. Nanti aku minum perasan jeruk nipis dan kecap saja. Saat itu, sudah 1 minggu setelah kejadian yang menimpa Malik, Wahyu pun sudah kembali ke kota karena memang ia hanya mendapatkan cuti selama 2 minggu. Namun, setelah kejadian itu, keluarga Wahyu mulai merasakan hal-hal yang ganjil, dimulai dari ayahnya yang terserang batuk aneh dan berlanjut dengan ibunya yang juga jatuh sakit. Wahyu pun juga tak jauh berbeda karena ia juga mengalami hal-hal aneh di kosannya, dari mimpi-mimpi buruk yang selalu menghantuinya. Ditambah beberapa hari terakhir ia menjadi sering melihat sekelebatan penampakan Malik di dalam kamar kosnya.
Dan semakin hari, penampakan itu semakin mengganggunya karena tidak hanya di kos, tapi dimanapun ia berada, Wahyu pasti melihat penampakan Malik tersebut. Hingga suatu malam, saat itu Wahyu sedang lembur, dan orang-orang di kantornya sudah pulang, jadi tinggallah ia seorang diri di dalam kantor tersebut. Waktu itu sekitar pukul 10 malam. Tiba-tiba lampu di dalam ruangan tersebut mati. Otomatis Wahyu langsung kaget dan ia pun langsung beranjak dari kursinya lalu berjalan keluar ruangan. Dan anehnya, di lorong kantor itu lampu masih menyala, pertanda kalau tidak ada pemadaman listrik. Akhirnya Wahyu pun masuk kembali ke ruangan kerjanya untuk bersiap-siap pulang. Namun saat berada di depan pintu, ia melihat ada siluet seseorang yang sedang duduk di mejanya. "Siapa di sana?" tanya Wahyu. Hening, tak ada jawaban. Mendadak siluet itu seperti berjalan ke arahnya hingga membuat Wahyu tersurut mundur beberapa langkah ke belakang. Wahyu, tolong, tolong aku Wahyu. Di sini dingin. Ujar suara itu yang terdengar tidak asing. Ya, itu adalah suara Malik. Tanpa berpikir panjang lagi, Wahyu pun langsung berlari untuk keluar dari kantor. Namun tiba-tiba sosok Malik terlihat berdiri di hadapannya dengan bentuk dan rupa yang sangat-sangat mengerikan. Saat itu Wahyu tidak ingat apa-apa lagi, dan ketika ia sadar, di dekatnya sudah ada seorang satpam yang memang bertugas menjaga keamanan kantor tersebut. Saya kenapa, Pak?" tanya Wahyu. "Tadi sekitar pukul 2, saya lihat kok masih ada kendaraanmu. Lalu saya cek ke dalam, takut terjadi apa-apa seperti kemarin yang karyawan terkunci di dalam kamar mandi itu. Saat saya sampai di sini, kamu itu sedang tiduran di lantai. Saya coba bangunkan, tapi kamu tidak bangun-bangun." "Kalau sekarang pukul berapa, Pak?" tanya Wahyu lirih. "Sudah pukul 4 subuh. Saya mau gotong kamu keluar juga susah. Makanya ya saya tunggui saja kamu di sini sampai bangun," ujar satpam itu lagi. "Memangnya kamu ini sebenarnya kenapa? Apa kamu sakit?" tanya Pak Satpam. Wahyu menggeleng. Ia ragu untuk menceritakan tentang penampakan yang ia lihat sebelumnya. Saya mungkin kesandung, Pak. Jatuh. Mungkin tadi kepala saya terbentur lantai, makanya pingsan." Setelahnya, Wahyu dan Pak Satpam pun keluar bersama-sama. Namun sepanjang perjalanannya pulang, Wahyu terus melihat penampakan Malik hingga hampir membuatnya menabrak seorang bapak-bapak yang baru saja keluar dari masjid dan hendak menyeberangi jalan. Untungnya ia berhasil menghindari si bapak-bapak itu. Namun akhirnya Wahyu yang menabrak pagar masjid, ia harus jatuh pingsan lagi. Setelah banyaknya kejadian dan gencarnya penampakan-penampakan itu muncul, Wahyu pun kemudian memutuskan untuk pulang kembali ke desanya. Wahyu merasa kalau semua ini sepertinya tidak wajar lagi, Bah. Wahyu pulang ini pun sebenarnya ingin bertemu dengan Amang Langkis untuk menanyakan perihal apa yang sebenarnya terjadi pada diri Wahyu. Dan malam harinya, Amang Langkis pun datang ke rumah Wahyu. Ia lalu melakukan ritual sederhana kepada Wahyu dan berhasil mencabut sesuatu benda mirip gigi dari kepala Wahyu. "Kalian ini rupanya sudah terkena kiriman orang. Tujuannya adalah untuk membuat kalian mati dalam ketakutan. Kalian semua pasti sudah sering melihat penampakan-penampakan, kan?" Wahyu mengangguk. "Ya, benar, Mang. Saya hampir pernah celaka gara-gara melihat penampakan itu, Mang." "Kurang ajar. Kira-kira siapa pengirimnya?" tanya ayahnya Wahyu geram. "Orang dekat dan masih ada hubungan darah dengan kalian." Ayahnya Wahyu terlihat berpikir, mencoba menebak-nebak, mengira-ngira siapakah orang dekat yang dimaksud oleh Amang Langkis. Apa jangan-jangan ini semua ada hubungannya dengan Malik? Karena sejauh ini penampakan yang aku lihat adalah Malik. Sosok Malik datang dan meminta tolong, Mang, ujar Wahyu. Amang Langkis mengangguk. Tidak mungkin amat seperti itu. Aku tahu betul bagaimana saudaraku itu, ujar ayahnya Wahyu. Ya, memang sulit untuk bisa dipercaya. Apalagi orang bersaudara, kan? Tapi aku rasa kau pun tahu alasan dibalik semua ini apa.
Dan benar tadi kata anakmu itu. Ini semua masih ada hubungannya dengan keponakanmu itu. Masih dalam keadaan setengah percaya, akhirnya mereka semua pun diobati oleh Amang Langkis dan syukurnya setelah itu keadaan mereka semua pun berangsur pulih. Penampakan-penampakan yang mereka lihat pun sudah tidak pernah lagi muncul. Menurut Amang Langkis, Amang Amat dan istrinya dendam terhadap keluarga besar Wahyu sebab kalau bukan karena Wahyu, mungkin Malik masih hidup sampai sekarang. Dan di saat keluarga Amang Amat berduka atas meninggal dunianya Malik, keluarga Wahyu malah tetap melaksanakan acara resepsi pernikahan itu. Dan menurut Wahyu, hingga saat ini ayahnya masih belum berbaikan dengan Amang Amat. Entah sampai kapankah perang saudara itu akan berlanjut. Namun Wahyu berharap tali persaudaraan keluarganya itu bisa baik-baik saja seperti sebelumnya. Wahyu mengakui bahwa ia pun masih sering menyesalkan atas perbuatannya yang sudah mengajak Malik untuk ikut pergi ke dalam hutan. Andai saja waktu itu ia tidak mengajak Malik, mungkin Malik masih hidup. Kan tetapi manusia bisa apa ketika takdir sudah memilih jalannya. Selesai, wow, luar biasa, benar-benar luar biasa kisah dari Om Ras. Ini dari sesuai ini ya, request dari teman-teman. Ada yang minta tentang tersesat di dalam hutan ya, di dalam rimba, dan langsung dipenuhi nih sama Om Ras ya. Dan yang saya suka dari kisah-kisah Kalimantan dari Om Ras adalah Om Ras tuh bener-bener bisa menggambarkan menggambarkan situasi di hutan Kalimantan tersebut, terutama salah satu ciri khas di Kalimantan Tengah ya. Ini jadi di Kalimantan Tengah teman-teman, based on true story, kisah nyata yang terjadi di Kalimantan Tengah, karena Om Ras sendiri tinggal di Kalimantan Tengah di pedalaman. Jadi Om Ras benar-benar bisa ngebawa kita gitu ya, ngebawa kita kayak kita seolah-olah berada di dalam rimba Kalimantan itu sendiri atau berada di desa pedalaman Kalimantan. Jadi Om Ras memang tinggal di daerah pedalaman di Kalimantan Tengah, yang mana benar-benar masih asri banget ya. Pernah juga saya dikirimin video sama Om Ras situasi hutan di sana, jadi luar biasa. Dan perjalanan di sungai gitu. Dan kembali lagi, saya impian terbesarnya adalah bisa jalan-jalan di Kalimantan Tengah ke Tanjung Puting. Itu katanya sih ya, menurut teman saya yang tinggal di Kalimantan Tengah, kita akan mendapatkan oksigen yang benar-benar murni yang kita nggak bakal dapetin di mana. Itu keren banget. Tapi kita kembali ke kisah tadi ya. Memang sebenarnya dimanapun kita berada ya, di hutan manapun atau di gunung manapun, banyak hal-hal yang harus kita jaga. Salah satunya adalah ucapan. Atau kalau memang kan di sini kan kalau saya perhatikan Malik di sini kan tidak percaya ya dengan hal-hal seperti itu, bahkan disebut itu mitos. Sekali lagi, teman-teman mungkin yang di luar sana mau percaya mau enggak itu hak masing-masing, tapi jangan meremehkan apalagi terkesan menantang. Jadi Malik tadi ya dia malah kayak meremehkan, terus mungkin dalam hati kecil ada kayak seolah-olah kayak nantang ya. Salah satunya adalah ketika dia main makan-makan aja, terus dia mengumpat itu mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan dia membunuh semut-semut, dan bukan hanya dibunuh, dibakar sama dia di situ ya. Banyak sekali, dan kita tidak tahu juga apa yang terjadi pada Malik setelah dia ditinggal oleh Wahyu dan Afan mencari rotan. Dan di sini sangat disesalkan kenapa orang tua dari Malik itu menolak omongan dari Amang Lakis yang yuk dirawat dulu, diritualkan dulu, jangan dibawa ke rumah sakit, karena itu kan bukan penyakit medis teman-teman ya. Oke lah, secara itu dia mungkin dehidrasi, kekurangan cairan, karena sudah 6 hari totalnya, 6 hari dia hilang. Tapi ya itu kembali lagi ya, memang takdir yang memilih jalannya sendiri. Tapi di sini sangat disesalkan kenapa orang tua dari Malik menolak saran dari Amang Lakis untuk dirawat dulu, diritual. Dan kita nggak dapetin double nih ya, selain kisah petualangan di hutan, juga di endingnya ternyata dendam. Keluarganya Malik merasa dendam karena menurut mereka atas perbuatan Wahyula yang telah menyebabkan meninggal dunia anaknya. Dan di situ juga ada rasa kekecewaan karena ya gimana ya, resepsi pernikahan kan memang harus digelar ya, nggak mungkin juga dibatalkan karena semuanya sudah siap sebelum Malik hilang, kecuali memang semuanya belum siap sebelum Malik hilang ya. Jadi itulah
Banyak sekali hikmah yang bisa kita dapat dari kisah barusan, dan yuk yang jelek-jeleknya dibuang aja. Sekali lagi Om Ras, terima kasih, keren banget kisahnya Om Ras. Dan ditunggu lagi pasti nih Om Ras di kisah-kisah selanjutnya tentang Kalimantan yang selalu luar biasa. Dan silakan buat teman-teman yang punya komentar lain, punya pendapat lain, apabila berkenan dituliskan di kolom komentar atau hanya saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalas satu persatu. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat teman-teman yang suka dengan video barusan, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya. Dan buat yang belum subscribe, yuk jangan lupa diklik tombol merah subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita ini, kami upload di setiap harinya setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00. Silakan. Buat teman-teman juga mungkin yang punya kisah horor misteri ya, apabila berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, dan bebas bisa lewat rekaman suara ataupun melalui tulisan. Senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.